Baik teman-teman, saya memberi judul kepada omongan saya, filsafat bongkar post-truth, bukaan terus juga di Indonesia. Yang mau saya katakan, sekarang banyak, apa ini? Oke. Sekarang banyak omongan dengan post-truth, jadi kebenaran di belakang kebenaran. Nah, saya mau mengatakan dalam omongan malam ini, yang ada di belakang atau sesudah kebenaran itu bukan kebenaran, berarti itu bohong, jadi itu harus dibongkar. Dan yang tugasnya membongkar ketidakkebenaran yang muncul dalam segala macam pakaian adalah filsafat. Post-truth telah menjadi suatu fakta yang kuat. Karena post-truth membuat perebutan kekuasaan lebih mudah. Seperti yang tertulis dalam TOR konferensi ini, hoax, berita bohong, dan informasi yang direkayasa terbesar secara masif dan diterima sebagai fakta dan kebenaran oleh sebagian masyarakat. Mengutip dari Kamus Bahasa Indonesia, TOR mendefinisikan post-truth didefinisikan sebagai studi di mana wacana publik dibentuk oleh emosi keyakinan pribadi atau rasa kebenaran daripada oleh fakta-fakta objektif dan temuan ilmiah. Atau seperti dikatakan Romo Setio, rekan saya, istilah post-truth dipakai kalau kita bicara tentang tidak percaya pada data fakta, menolak berpikir rasional, bahkan berbohong secara terbuka. Post-truth mengkorupsikan perpolitikan kita, bahkan substansi keagamaan kita. Post-truth merusak kita, karena post-truth berarti menganggap tidak apa-apa kalau kita bohong. Padahal tidak ada yang bernilai dan berarti yang dapat dibangun di atas kebohongan. Berhadapan dengan post-truth, saya ingin membuat maksud saya jelas. Kedudukan terhormat post-truth yang merayap harus dihancurkan dengan tegas. Post-truth tidak memiliki kedudukan terhormat. Perilaku post-truth adalah berbohong. Dan berbohong itu salah. Dan harus distigmatisasi dengan jelas sebagai salah. Sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, dengan berbohong, orang tidak berhak bisa berkuasa atas kita. Kedua, bukan hanya manusia, melainkan tak ada organisme yang dapat hidup dari kebohongan atau imajinasi. Kebenaran pengetahuan tentang apa sesuatu itu dan di mana mereka berada sangat penting untuk kelangsungan hidup. Ini nomor 2, ini sebentar lagi ya. Tidak apa-apa. Anda memenangkan suatu pemilihan jika Anda mendapatkan suara mayoritas pemilih dan bukan asal Anda menyatakan diri Anda penuh keyakinan sebagai pemenang. Jadi kita harus menantang post-truth. Dan usaha manusia untuk melawan post-truth par excellence adalah filsafat. Jadi saya akan bicara tentang filsafat. Saya ingin menegaskan bahwa filsafat ditantang untuk menelanjangi post-truth. Nah, sekarang kita masuk ke screen yang kedua yang sudah dipasang ini. Ya, screen ini sudah betul. Saya bagi omongan saya dalam bagian pertama yang agak panjang, melancong melalui filsafat. Jadi kita akan melihat bagaimana filsafat berkembang. Dan kedua, beberapa contoh post-truth di Indonesia.
Nah, dalam filsafat kita melihat sesuatu yang menarik. Filsafat berkembang dari ajaran kebijaksanaan menjadi ilmu kritis. Filsafat masuk ke panggung dunia melalui sistem pemikiran besar di timur, khususnya di India dan Cina. Di India, ajaran tentang tempat kita dalam keseluruhan alam kenyataan melalui ajaran karma memberi orientasi kepada manusia bagaimana ia dapat hidup secara positif, realistik, dan menjanjikan. Sang Buddha menunjukkan kepada umatnya bagaimana kita dapat keluar dari belenggu penderitaan dan mencapai kebebasan batin yang sejati. Konghucu menyadarkan manusia bahwa dengan berusaha menemukan situasinya yang hakiki, seseorang tidak lagi menjadi objek sebagai faktor kebetulan, tetapi dapat menemukan garis kehidupan. Lao Tzu mengajarkan manusia untuk selalu mencari dao mereka daripada didorong oleh nafsu anarkis dan kepentingan liar. Orang bijak akan mengikuti ajaran ini. Mereka mengalami bahwa hidup mereka terselamatkan dari kedangkalan, mendapat kedalaman dan logika batin. Filsafat ini adalah juga kritik terhadap cara hidup yang dangkal, picik, yang akhirnya membuat frustrasi. Namun ajaran-ajaran itu pertama-tama merupakan ajaran kebijaksanaan. Orang bijak akan membiarkan diri dipimpin oleh ajaran-ajaran itu. Tapi karena ajaran-ajaran itu mengajarkan kebijaksanaan, ajaran itu mengkritik yang salah. Ada dua sisi khas filsafat kebijaksanaan timur. Pertama, filsafat itu tidak terpisah dari agama. Ajaran-ajaran Sang Buddha, Konghucu, dan Lao Tzu menunjuk kepada orang-orang bagaimana dapat menempatkan diri dalam suatu posisi penuh harapan positif, bermakna dalam hubungannya dengan seluruh alam semesta. Itu tentu juga berlaku bagi filsafat tradisional Jawa. Filsafat itu menawarkan jalan menuju keselamatan. Dan oleh karena itu, ini poin kedua, filsafat ini bukanlah urusan para filosof profesional, tetapi menawarkan cara-cara untuk mengarahkan kehidupan kepada masyarakat umum. Ajaran kebijaksanaan ini sampai hari ini menjadi cara budaya-budaya besar berdoa, mengakui dosa-dosa mereka, dan mengharapkan keselamatan. Sekarang kita bisa pindah ke screen berikut. Filsafat Yunani dan selanjutnya. Nah, sekitar 2005 tahun lalu terjadi sesuatu yang saya anggap luar biasa. Di sebuah tempat kecil di dunia yang disebut Yunani, lahirlah filsafat sejati. Filsafat dalam pengertian modern kita. Pada saat filsafat menjadi suatu ilmu. Filsafat tidak lagi menjadi ajaran umum, tetapi kritik terhadap faham-faham filosofis yang dianggap keliru. Maka dari itu, filsafat juga menjadi sesuatu yang pengikutnya terbatas. Tidak bisa setiap orang ikut. Orang yang mengikut filsafat
dia mesti menjadi ahli. Orang biasa nggak bisa mengerti yang ditulis oleh Platon dan Aristoteles. Yang dikritik oleh filsafat adalah filsafat sendiri. Misalnya, mereka mengkritik relativisme yang mengatakan semuanya sama saja. Mereka mengkritik hedonisme yang mengatakan hidup yang bijaksana adalah mencari nikmat. Socrates, Platon, Aristoteles, Epikuros, Stoa. Itulah tokoh-tokoh filsafat Yunani dan harus dikatakan yang mereka ajarkan lebih dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih penting dan diperhatikan. Saya sendiri anggap ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, suatu faktor yang sama sekali baru masuk panggung, yaitu agama monoteistik. Yudaisme, Kristianitas, dan Islam. Bagi mereka, ketuhanan bukan prinsip akhir dari mana realitas berasal, tetapi yang ilahi adalah Tuhan yang personal. Yahweh, Allah, bicara kepada kita manusia dan kita bisa menyapa Allah dalam doa. Tuhan adalah suatu engkau yang akan mendengarkan kita. Kepadanya kita semua, kita masing-masing, pria maupun wanita, raja maupun pengemis, orang merdeka maupun budak, dapat berbicara, dapat minta bantuan dan pengampunan. Dan Tuhan ini bicara kepada kita melalui wahyunya. Dia memberitahu kita siapa dia, apa, dan siapa kita. Yaitu bahwa kita diciptakan dan secara personal dikasihi oleh Allah. Dan bagaimana Allah ingin kita hidup. Dari pewahyuan Tuhan sendiri kita tahu bagaimana kita harus hidup. Apa yang baik dan apa yang buruk bagi kita. Dan bahwa kebijaksanaan sejati adalah penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Nah, bagi filsafat hal ini membawa akhir bagi klaimnya sebagai jalan utama menuju kebijaksanaan. Berhadapan dengan tuntunan Tuhan melalui wahyunya, filsafat sebagai ajaran kebijaksanaan akhirnya menguap. Filsafat adalah spekulasi manusia, sedangkan dalam agama Tuhan sendiri yang berbicara. Tetapi ini tidak berarti akhir dari filsafat, sebaliknya. Terbebas dari beban harus menghasilkan kebijaksanaan, filsafat justru menemukan panggilannya yang sebenarnya menelanjangi klaim-klaim kebenaran yang palsu. Dengan kata lain, agama monoteistik membebaskan filsafat menjadi ilmu kritis. Saya sekarang pindah ke screen ketiga. Filsafat menemukan identitasnya sebagai ilmu kritis dengan dimulainya tahap yang disebut pencerahan. Di awal abad ke-17, Descartes menghancurkan kepercayaan filosofis dengan menuntut agar filsafat harus dimulai bukan dari suatu kepercayaan, tetapi dari keraguan universal. Tidak ada yang boleh diterima begitu saja oleh filsafat. Thomas Hobbes dan John Locke meruntuhkan klaim para raja bahwa mereka diangkat langsung oleh Tuhan. Montesquieu menghancurkan klaim kedaulatan mutlak negara dengan menekankan supremasi hukum. Voltaire
dan para ensiklopedis Prancis menyerang klaim kekuasaan religius mutlak Gereja Katolik. Rousseau menolak semua klaim kekuasaan yang tidak berdasarkan kedaulatan rakyat. Mereka semua pada dasarnya adalah pemikir kritis. Tetapi filsafat modern terutama merangahkan kritik sentralnya pada klaim-klaim kebenaran palsu pengetahuan sendiri. Di sini masuk Immanuel Kant yang menulis 3 buku terpenting semua dengan nama kritik. Kritik akal budi murni, kritik akal budi praktis, kritik pandangan estetis. Kant merumuskan 4 pertanyaan dasar bagi filsafat. Apa yang dapat saya ketahui? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang boleh saya harapkan? Dan 3 pertanyaan itu bermuara ke dalam pertanyaan keempat, manusia itu apa? Adalah Immanuel Kant, meninggal tahun 1804, yang menjadikan kritik sebagai esensi upaya filosofinya. Pengaruh Kant hampir tidak bisa dilebih-lebihkan. Saya sendiri menganggap Kant sebagai filosof paling berpengaruh modernitas sampai sekarang. Filsafat benar-benar menjadi kritik. Tidak hanya terhadap filsafat itu sendiri seperti yang terjadi sejak Platon dan Aristoteles, tetapi terhadap struktur-struktur sosial, politis, ideologis yang mendukung hubungan kekuasaan real. Jadi melawan monarki absolut, melawan gereja, melawan struktur penindasan sosial sejak berabad-abad, melawan penyalahgunaan bahasa, melawan kritik yang terlalu sederhana. Nah, Kant mengkritik manusia karena ia tidak berani menggunakan kekuatan intelektualnya sendiri. Dogmatisme, fundamentalisme bukan tanda kebodohan, tetapi kekurangan keberanian. Kita sekarang boleh pindah screen berikut, filsafat Hegel. Nah, sesudah Kant datang Hegel, filosof Jerman juga. Hegel seperti Kant membenci pendapat-pendapat yang dijual sebagai filsafat dan kebenaran. Bagi Hegel, suatu posisi saja tidak akan pernah menjadi kebenaran utuh. Tidak ada anggapan terisolasi. Setiap anggapan menurut Hegel ada asalnya dan ada arahnya. Jadi menurut Hegel, kita berpikir selalu dalam bentuk tesis dan antitesis. Menurut Hegel, suatu tesis dari suatu pernyataan, suatu anggapan hanya benar jika dinegasikan oleh antitesisnya. Itu berarti antara lain bahwa yang khas bagi Hegel bukanlah triade tesis antitesis sintesis, meskipun Hegel sendiri kadang-kadang memakai triade itu, tetapi sebuah proses berkelanjutan di mana tesis dinegasikan lagi oleh antitesisnya yang baru lagi, dan seterusnya. Apa yang khas dari antitesis Hegel adalah bahwa antitesis tidak hanya menolak tesis, melainkan pada saat yang sama mempertahankan kebenaran tesis. Jadi bukan penolakan all out,
tapi dengan menolak keterbatasannya kebenaran tesis yang disangka diangkat. Hal mana khas bagi suatu dialog yang bagus. Apa yang dikatakan oleh pembicara pertama dinegasikan, dikoreksi, ditunjukkan keterbatasannya oleh pembicara kedua, tetapi kebenarannya dipertahankan dan seterusnya. Artinya kebenaran justru tidak dicapai dengan menyesuaikan diri dengan semacam kesepakatan, di mana setiap orang demi kesepakatan menahan diri. Itu bukan Hegel itu. Dalam cara diskusi seperti itu, suatu kemajuan menjadi tidak mungkin. Kebenaran tidak akan tercapai kalau semua mencari keselarasan. Jika Anda menginginkan kebenaran, jika Anda menginginkan kemajuan, jangan takut konflik. Itu Hegel. Kepositifan yang tentu penting bagi Hegel hanya dapat dicapai melalui proses negatifnya. Dengan demikian, dalam proses saling menegasi. Mengerti adalah cara mencapai rekonsiliasi bagi Hegel, yaitu rekonsiliasi dengan negativitas. Ada banyak hal yang tampaknya tidak masuk akal dalam kehidupan umat manusia, bahkan kejam, yang terjadi dalam sejarah dunia. Tetapi bagi Hegel, sang filosof, mesti mengerti. Itulah keyakinan Hegel yang mendasari seluruh pemahamannya tentang sejarah, yaitu Weltgeist, roh dunia, tentang perkembangan manusia. Yaitu bahwa kita harus memahami penderitaan, ketidakadilan, kebrutalan, pemusnahan sebagai hal negatif, namun diperlukan di perjalanan umat manusia menuju rasionalitas yang lebih besar. Kebebasan, dan kita dapat menyebutkannya positivitas. Jadi negativitas perlu supaya positivitas makin positif. Tentu saja Hegel tidak bisa lolos begitu saja dengan pandangan itu. Maka kita pindah ke screen nomor 4. Filsafat kritis. Hanya beberapa tahun setelah kematian Hegel, Karl Marx memasuki panggung filsafat. Marx mengagumi filsafat Hegel dan bangga bahwa dia belajar dari Hegel. Tetapi Marx segera menemukan titik lemah filsafat Hegel. Hegel berpikir tentang suatu dunia rasional, sementara di dunia nyata irasionalitas berkuasa. Jadi pikir dunia rasional, nyatanya irasional. Seperti komentar Marx tentang filsafat Ludwig Feuerbach, saya kutip Marx, pertanyaannya bukan bagaimana menafsirkan realitas, pertanyaannya adalah bagaimana mengubahnya. Dalam The German Ideology, Marx telah meruntuhkan rasionalitas pembenaran ideologis. Filsafat Hegel dalam analisa Marx merupakan khas ideologi kelas atas. Kelas atas menikmati sisi madu dari realitas. Dan bagi mereka mudah dan meyakinkan bahwa seorang Hegel mengatakan bahwa penderitaan dan ketidakadilan tidak dapat dihindari demi kemajuan umat manusia yang lebih besar. Bahwa itu bahkan merupakan tanda rasionalitas. Dengan mengungkap kemiringan ideologis filsafat Hegel, Marx menunjukkan bahwa sejarah yang ditulis seperti difahami oleh Hegel adalah sejarah para pemenang.
hal yang sama, hal yang menarik adalah seperti ditunjukkan oleh Marx, bahwa pemahaman Hegel tentang kebenaran sejarah dalam analisis akhir adalah untruth. Untruth yang harus dinegasikan secara dialektis. Rekonsiliasi di atas mayat para korban sejarah adalah rekonsiliasi palsu. Kemajuan dengan menjadikan manusia sebagai tumbal, sebagai korban yang diperlukan demi kemajuan masyarakat adalah kemajuan semu. Dalam bahasa kita sekarang, faham hak asasi manusia adalah buah dari pengertian kita bahwa kemajuan 999 orang sekalipun tidak boleh dibayar dengan mengorbankan satu orang sebagai korban. Adalah jasa Karl Marx bahwa ia telah mengungkap kepalsuan ideologi rekonsiliasi yang dirumuskan oleh para pemenang. Kita pindah ke screen kelima. Adalah teori kritis abad ke-20 yang mengembangkan wawasan Marx lebih jauh. Max Horkheimer dalam bukunya yang ikonik Traditional and Critical Theory menunjukkan bahwa sejarah agar menjadi benar harus ditulis dari sudut pandang para korban dan bukan dari sudut pandang para pemenang. Dengan bahasa sederhana, kita harus benar-benar mengetahui betapa mahal harga penderitaan dan ketidakadilan yang terjadi dalam realitas sosial budaya politik kita. Sahabatnya Theodor Wiesengrund Adorno dalam Negative Dialektik melangkah lebih jauh. Adorno menyerang apa yang dia sebut filsafat identitas Hegel. Berarti klaim Hegel bahwa sejarah termasuk rahasia-rahasia hitam dan kekejaman harus difahami sebagai perjalanan roh dunia Weltgeist menuju rasionalitas dan kebebasan yang lebih besar. Insinuasi Hegel bahwa adanya korban harus dipahami sebagai perlu dan karena itu dibenarkan gagal. Adorno menunjuk ke Auschwitz, tempat di Polandia di mana dari tahun 1942 sampai 45 sekitar 3 juta orang Yahudi dan ratusan ribu orang Polandia dibunuh oleh Nazi. Adorno menanyakan apakah setelah Auschwitz filsafat masih dimungkinkan. Auschwitz begitu mengerikan sehingga setiap upaya untuk menemukan makna filosofis di dalamnya sendiri merupakan kejahatan. Kami hanya bisa mengatakan tidak pernah lagi. Never again. Hal yang mengerikan adalah bahwa sebelum dan sesudah Auschwitz ada banyak Auschwitz lainnya, jadi bukan hanya Auschwitz di Polandia itu. Berhadapan dengan filsafat Auschwitz, kita ditantang untuk menolak segenap half-truth dan kebenaran palsu, jadi untruth. Dan mengatakan bahwa itu kebenaran. Tetapi mengatakan kebenaran untuk Adorno di sini berarti berhenti mengatakan apapun. Karena apapun yang Anda katakan membuat Anda menjadi kaki tangannya, menurut Adorno. Di hadapan Auschwitz,
setiap upaya rekonsiliasi sangat kotor dan merupakan kejahatan. Demi filsafat, jika ingin membuka kedok ketidakkebenaran, kadang-kadang harus berhenti berbicara. Filosof Amerika Richard Rorty, yang tidak termasuk teori kritis, dia seorang pragmatikus, berasal dari posisi yang sangat berbeda. Jadi pragmatis, tapi dia pada kesimpulan yang sama. Rorty membedakan antara, Rorty mengatakan bahwa kalau kita masih mencari alasan filosofis mengapa tidak boleh menyiksa orang, itu udah tanda suatu etika yang busuk. Jadi Rorty mengatakan bahwa kita jangan menghancurkan, menyiksa, meniadakan orang lain. Tidak perlu mencari pembenaran di kitab suci itu. Orang yang tidak tahu itu dia udah bajingan. Itulah yang dikatakan Rorty. Sangat mirip dengan Adorno. Kesimpulannya, filsafat harus membongkar segala pembenaran untruth sebagai truth atau post-truth sebagai bohong untruth. Jadi untuk meringkas perjalanan kami melalui taman filsafat itu, filsafat sangat kritis sejak awal. Dengan masuknya agama-agama wahyu, filsafat semakin memusatkan diri pada fungsi kritisnya. Tapi sama halnya dengan ajaran kebijaksanaannya, filsafat yang kritis pun selalu bermotivasi mencari kebenaran atau lebih baik oleh perlawanan mendalam terhadap untruth, terhadap ketidakkebenaran yang datang dalam jubah kebenaran, kebijaksanaan atau ideologi. Filsafat menjadi perlindungan terhadap rayuan dan penipuan intelektual. Filsafat seperti yang kita lihat dengan Adorno dan Rorty bahkan menentang apa yang merupakan godaan tipikal filsafat, yaitu mengklaim kemampuan menjelaskan dan karena itu memperdamaikan segala-galanya. Ada saat-saat di mana filsafat harus diam. Mari kita sekarang bertanya peran apa yang bisa dimainkan filsafat dalam perang melawan post-truth, sebuah istilah yang mengingatkan kita pada pernyataan terhormat Habermas bahwa kita hidup di masa pasca metafisik. Istilah post-truth secara cerdik memberi kesan bahwa mengabaikan atau bahkan meremehkan fakta merupakan sesuatu yang terhormat. Adalah tugas filsafat untuk mencabik-cabik setiap respektabilitas dari apa yang disebut post-truth. Post-truth adalah ketidakbenaran titik. Screen nomor 6. Kami di sini di Indonesia tahu apa itu post-truth. Begitu banyak setengah kebenaran, hoax, dan kebohongan seperti yang kita alami sejak 2 tahun terakhir. Lebih tepatnya sejak populisme dengan lihai dimainkan untuk menyingkirkan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama dan memasukkannya ke penjara, belum pernah kita lihat how low can you go. Saya ingin menunjuk pada 3 kompleks untruth yang seolah-olah sudah menjadi truth. Yang satu terjadi lebih dari setengah abad yang lalu dan masih membuat bangsa Indonesia
tidak mampu menghadapi dan menerima sejarahnya. Dua lainnya saat ini mengancam demokrasi kita yang berlandaskan Pancasila, terobosan paling impresif pasca tumbangnya pemimpin Orde Baru, Soeharto. Pancasila Sakti. Tentu kita harus mengatakan Pancasila tidak sakti dan tidak bisa sakti. Pancasila itu sekuat orang-orang yang menjaga Pancasila. Jadi kalau mereka kuat menjaga Pancasila, Pancasila itu kuat. Tetapi hari kesaktian Pancasila bukan hanya salah nama, melainkan untruth yang tidak benar. Ya, pada tanggal 1 Oktober 1965, 6 jenderal dan seorang kolonel dibunuh secara brutal, sangat brutal, oleh militer sayap kiri, dikatakan mungkin benar dengan Partai Komunis Indonesia terlibat. Dan pembunuhan ini tentu saja harus dihukum. Dan usaha gerakan 30 September untuk mengambil alih kekuasaan di Indonesia harus ditumpas. Dan G30S ditumpas dalam waktu kurang dari 24 jam. Tetapi kemudian kebohongan. Dan di balik kebohongan, kejahatan yang sebenarnya baru saja mulai. Pada tanggal 3 Oktober, mayat tentara yang terbunuh diambil. Mereka mendapat visum et repertum resmi yang mengatakan bahwa ketujuh mayat itu terbunuh oleh peluru, ada juga luka memar di beberapa mayat. Hanya itu. Sekarang di tempat itu berdirilah monumen Pancasila. Namun sejak dari awal diumumkan bahwa mereka yang diculik dan masih hidup tidak segera dibunuh, bahwa para anggota Gerbani, organisasi perempuan komunis, menari-nari telanjang di sekitar yang diculik itu, bahwa setelah mereka akhirnya ditembak mati, para perempuan Gerbani itu memotong kemaluan dan mata dan mencukil mata mayat-mayat itu. Itu kebohongan kotor. Kebohongan kotor ini kemudian dimainkan kembali dalam suatu film yang ditayangkan oleh televisi nasional selama lebih dari 20 tahun setiap malam tanggal 1 Oktober. Film ini sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia. Menggambarkan Gerbani sebagai setan, perempuan. Padahal Gerbani tidak pernah melakukan sesuatu. Kebohongan tentang Gerbani ini digunakan untuk menangkap puluhan ribu perempuan Indonesia yang tergabung dalam Gerbani. Banyak dari mereka disiksa, diperkosa, dipaksa berdiri telanjang di atas meja dikelilingi serdadu-serdadu untuk diperiksa apa ada tatu komunis yang tentu mereka tidak miliki. Eksistensi sosial mereka dihancurkan. Sekitar 1,5 juta anggota Gerbani dicap sebagai setan. Dibunuh secara sosial hingga saat ini kesaktian Pancasila. Dan kemudian dimulailah salah satu genosida paling mengerikan di paruh kedua abad ke-20. Mulai Oktober 1965 di Aceh dan kemudian di Jawa Tengah, pembunuhan sistematik orang komunis menyebar ke seluruh Indonesia. Pembunuhan terakhir terjadi pada Juni 1966 di Nusa Tenggara Timur.
Kolonel Sarwo Edi yang memimpin pembersihan komunis di Yogyakarta dan Jawa Tengah sesumbar bahwa dari 3 juta orang, bahwa ada 3 juta orang komunis dibunuh. Suatu angka yang umumnya oleh para ahli dianggap terlalu tinggi. Perkiraan sekarang bervariasi antara 500.000 dan 2 juta orang tewas. Orang-orang ini sama sekali tidak bersalah. Mereka anggota partai politik yang legal. Mereka tak ada hubungan dengan pembunuhan 1 Oktober. Selain itu, menurut Laksamana Sutomo, hampir 2 juta orang ditahan. Ada yang ditahan sampai tahun 1978, diantaranya di Pulau Buru. Karena juga keluarga dari mereka yang dibunuh atau ditahan distigmatisasi, dapat dikatakan bahwa kehidupan sekitar 20 juta orang Indonesia hancur. Pancasila sakti atau pengkhianatan terbesar terhadap Pancasila yang pernah dilakukan di Indonesia. Screen ke-7. Demokrasi Pancasila. Izinkan saya ungkapkan keyakinan bahwa pembaruan demokrasi setelah pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998 adalah pencapaian terpenting dari apa yang kita sebut reformasi. Yang menarik adalah bahwa di samping Ibu Megawati, sebagian besar tokoh yang mendorong demokratisasi Indonesia beridentitas Islam. Pengganti Soeharto Profesor B.J. Habibie, penggantinya Abdurrahman Wahid, dan khususnya juga Profesor Amin Rais, Ketua MPR terpilih pertama yang akhirnya memasukkan penjaminan demokratis dan hampir seluruh rangkaian hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Luar biasa. Tetapi pembaruan demokratis ini sedang diserang. Hampir sejak awal ada yang mengatakan bahwa demokrasi one person one vote ada liberalisme, dan liberalisme adalah asing bagi budaya Indonesia dengan budaya gotong royong dan dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah. Tetapi pertama, liberalisme tentu juga mendasari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Liberalisme menolak bahwa nasib masyarakat ditentukan oleh raja dan para bangsawan, dan bahwa segenap pembatasan kebebasan harus disetujui oleh masyarakat sendiri. Budaya gotong royong sudah didemitologisasikan 60 tahun yang lalu oleh almarhum Profesor Kunchoro-Ningrat yang menemukan bahwa tradisi gotong royong tidak lagi hidup di Indonesia, kecuali dalam hal kasus kematian di masyarakat. Sedangkan musyawarah sudah lama merosot menjadi tekanan kepada mereka yang tidak setuju dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Jadi tidak benar bahwa demokrasi adalah tanda liberalisme dan individualisme. Tentu masyarakat kita menjadi individual. Kita masing-masing harus punya KTP. Tanpa uang di saku kita tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup dari gotong royong. Di sekolah saja ranking itu perlu. Itu bukan individualisme, itu individualisasi dalam modernitas. Kita ke screen nomor 8. Agama yang benar. Non-truth yang ketiga dapat muncul dalam kaitan dengan agama. Seperti di banyak belahan dunia, demikian pula di Indonesia, agama memainkan peran yang semakin besar. Peran positif dan peran negatif. Agama mengklaim kebenaran.
Karena itu sangat penting tidak membiarkan agama mengklaim sebagai kebenaran apa yang tidak benar. Tentu saja, maksud saya bukan pertanyaan kuno. Apakah agama saya lebih benar daripada agama Anda? Kita manusia tidak dapat memberi penilaian terhadap keyakinan beragama orang lain. Kita tidak diizinkan menghakimi orang, itu harus diserahkan kepada Tuhan. Keyakinan keagamaan yang harus dibuka sebagai untruth adalah eksklusivisme ideologis dan fanatisme agama. Sebagian besar masyarakat Indonesia yakin bahwa Pancasila dan agama saling mendukung. Benar. Tapi ada yang bilang kita harus menolak Pancasila karena kita memeluk agama kita. Seolah-olah mengakui 5 sila Pancasila sebagai nilai-nilai dasar, cita-cita dan norma dasar etika perpolitikan Indonesia berarti mengesampingkan agama. Tapi Pancasila tidak bersaing dengan agama. Sebaliknya, Pancasila adalah konsensus nasional rakyat Indonesia bahwa kita semua adalah orang Indonesia. Kita semua memiliki Indonesia. Namanya itu justru dalam identitas etnik, kultural, dan religius masing-masing. Pancasila adalah konsensus bahwa umat Islam, Katolik, Hindu, Protestan, Buddha, dan semua beragama lain dapat sepenuhnya hidup sesuai dengan nilai-nilai dan cita-cita yang terdalam bangsa Indonesia. Karena kita semua memiliki 5 sila itu. Dengan kata lain, identitas Indonesia tidak menindas, melainkan melindungi dan mengangkat identitas keagamaan kita agar kita dapat hidup bersama dengan damai, saling menghormati, saling bersimpati. Pancasila hanya ditolak oleh mereka yang menuntut bahwa mereka sendiri secara eksklusif berhak berkuasa. Seorang manusia yang mengklaim mengetahui dengan pasti apa kebenaran tentang agamanya sendiri saja tidak hanya salah, tetapi klaim seperti itu sebetulnya pemujatan. Karena itu berarti mengklaim ia sendiri memiliki Tuhan. Jadi ada fanatisme juga di dalam masing-masing agama, di mana ada kelompok garis keras yang menolak semua teman seagama yang tidak persis sama sebagai tidak benar. Tanda segenap keagamaan yang benar adalah kerendahan hati. Bersyukur atas anugerah Tuhan dan hormat terhadap bagaimana Tuhan menyatakan diri bagi orang lain. Tanda kebenaran di jalan Tuhan adalah kerendahan hati, keterbukaan hati, dan kebaikan hati yang tiada hentinya. Sekarang screen nomor 9. Jelas, kita di Indonesia memerlukan filsafat. Filsafat kritis, wacana dan debat filosofis, keterbukaan. Jadi himbauan terakhir saya, jangan kita biarkan siapapun merampas kebebasan informasi, kebebasan berbicara, kebebasan mengkritik, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat yang sekarang dijamin secara konstitusional. Inilah namanya kebebasan demokratis.
mempertahankan kebebasan ini, kita mempertahankan ruang yang diperlukan filsafat untuk memberikan kontribusinya agar kita ya Indonesia dapat hidup bersama dengan menghormati identitas keindonesiaan kita yang majemuk dalam perdamaian dan keterbukaan, dalam kecerdasan intelektual dengan saling menghargai. Filsafat tidak akan menyerah pada post-truth karena intinya adalah pencarian truth secara kritis. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo untuk pemaparan materinya. Bagi Bapak Ibu sahabat yang ingin berdiskusi langsung dengan Romo, boleh menekan tombol raise hand. Diberi waktu. Sekarang kita sesi tanya jawab dengan Romo. Sedikit sebelum ini tanya jawab, tadi saya sudah menyimpulkan sedikit bahwa kita memerlukan filsafat kritis. Jangan membiarkan siapapun merampas kebebasan berpendapat, berkumpul, berekspresi, dan lain-lain. Jangan membiarkan siapapun merampas privasi kita. Segenap masyarakat perlu belajar saling menghargai. Itu kira-kira yang bisa saya simpulkan pada malam hari ini. Baik, untuk teman-teman, para sahabat, Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan Romo, diskusi, silakan. Boleh menekan tombol raise hand. Baik, sebelumnya di sini juga ada terima kasih untuk kehadiran Profesor Wardiman Jonegoro. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Mungkin Bapak bisa memberikan saran, ada yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Pak Wardiman, maaf, belum di-unmute. Pak Wardiman, maaf, belum di-unmute. Nggak kedengaran suaranya, Pak. Ya, sorry. Maksud saya, mohon maaf, masih di-mute. Untuk tanya jawab, mungkin sebaiknya yang muda-muda dulu, Mbak. Supaya mereka bebas bertanya, bebas mengungkapkan pendapat. Nah, yang paling tua saya, Pak. Saya opa dari para opa itu, ya sudah. Ya, betul. Sudah eyang. Mungkin yang muda-muda, Bu, di-invite. Baik Pak, baik. Ini di sini sudah ada yang bertanya, ada 3 orang. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Linda Madia. Silakan, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam, Romo. Salam sehat, Romo. Baik, Romo, saya hanya pengen tahu ini tentang pemikiran dari Hegel begitu, bahwa ternyata ada kritik dari Marx pada Hegel begitu, Romo, tentang ide absolut. Nah, apa sih ide absolut atau das absolut yang dimaksud oleh Hegel, dan apakah Hegel berpendapat bahwa ide absolut itu adalah ide yang telah dikonsep oleh roh semesta atau Tuhan, tidak dapat diperdebatkan, kita hanya dapat memahami dan memaafkan begitu. Apakah itu memang seperti itu ataukah bagaimana, Romo, tentang ide absolut yang dimaksud oleh Hegel? Terima kasih, Romo. Ya, ini Ibu Linda, itu pertanyaan kunci mengenai Hegel yang ditanyakan. Pertama harus dikatakan, sampai sekarang tidak jelas bagaimana Hegel sebetulnya memahami Tuhan. Banyak yang mengatakan bukan seperti kita, maksud saya kita Islam Kristiani, bagi kita Tuhan bukan perkembangan umat manusia ya. Tuhan itu ada menciptakan kita dan kita tidak menyentuh Tuhan kalau tidak mau disentuh oleh kita. Tapi Hegel mengatakan roh alam semesta berkembang dalam perkembangan rasionalitas. Nah, di situ idenya adalah suatu observasi bahwa lama-lama umat manusia menjadi semakin rasional, mengerti
juga lebih bebas dalam arti tidak hanya mengikuti segala macam adat. Ini tentu juga ada kebenaran. Kita boleh mengatakan kita sekarang dengan segala kebutuhan tentu lebih rasional daripada yang 100 tahun yang lalu, apalagi 1000 tahun yang lalu. Juga kebebasan pertanyaan seperti Bu Linda itu mungkin 100 tahun yang lalu belum ada yang mengajukan pertanyaan seperti itu. Sekarang kita bisa bertanya. Nah, di situ lalu Hegel melihat juga sesuatu yang dia sebut dialektika. Jadi itu tidak lurus, tetapi tesis dan selalu dengan antitesis. Jadi saya dengan pertanyaan Bu Linda, saya juga menjawab ya begini. Lalu mungkin dijawab kembali maju seperti itu. Nah, Hegel mengatakan, dan di situ lalu Marx protes, bahwa negativitas itu perlu, ada banyak hal yang jelek, tapi akhirnya semuanya menjadi lebih rasional, lebih bebas, lebih baik. Nah, di situ teori kritis mengatakan tidak bisa. Itu omongan, itu dunia yang dipikirkan, itu kelas atas yang berpikir demikian, mereka puas. Sama dengan katakan saja zaman sekarang, kita terus memproduksikan lebih banyak, kekayaan nasional lebih banyak, tapi orang miskin tetap miskin, apa gunanya itu? Jadi itu kurang lebih yang dikemukakan Marx. Marx selalu mengatakan akan lain, akan ada penggulingan. Di abad ke-20 ya orang seperti Horkheimer dan Adorno lebih mengatakan kita wajib melihat realitas dari sudut para korban. Sesuatu yang tentu di Indonesia dengan sila yang kelima sudah termasuk. Kita Indonesia tidak bisa dikatakan maju kecuali semua maju. Maju, nah ini oleh Hegel ditutup-tutup. Nevertheless, meskipun demikian, Hegel itu luar biasa ya. Saya sendiri mengagumi Hegel, mengagumi di dalam filsafat, kalau kita mengkritik, tidak berarti tidak mengagumi. Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih Romo. Baik, terima kasih Romo. Semoga menjawab ya kalinya Madia. Baik, berikutnya kami beri waktu kepada Ibu Vero. Jadi ada Ibu Vero ya yang raise hand-nya. Oh ya, Vero. Oh, saya cowok, Kak. Oh, ya, silakan. Ya, terima kasih, Kak. Ya. Selamat malam, Romo. Saya kasih kesempatan untuk pertanyaannya. Saya ingin bertanya kepada Romo. Tadi kan Romo membahas tentang sedikit mengenai tentang Montesquieu yang menggambarkan negara itu harus dihilangkan hedonismenya dengan menggunakan supremasi hukum. Memandang tiga entitas dalam politik, kan ada individu sebagai orang sebagai yang dilindungi, kemudian ada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, kemudian ada negara sebagai entitas abstrak yang diberikan kewenangan terbatas. Nah, itu pertanyaan saya, bagaimana filsafat menanggapi tiga entitas tersebut. Dan kemudian terakhir pertanyaan kedua, yaitu berkenaan dengan Karl Marx, bagaimana korelasi pemikiran dialektika Karl Marx terhadap isu-isu terhadap gagasan komunis yang dia bangun. Terima kasih, Romo. Terhadap apa? Malam. Yang kedua Terhadap saya tidak tangkap. Bagaimana korelasi dialektika yang dibangun oleh Karl Marx terhadap ide-ide komunisme yang dia gagas. Terima kasih, Romo. Selamat malam. Ya. Terima kasih, Romo. Selamat malam. Pertama tentu manusia, individu, masyarakat, dan negara tentu kita dua-duanya. Kita individu dengan perasaan kita sendiri, merasa gembira, merasa sedih, merasa kecewa, merasa marah, merasa terima kasih. Tetapi dalam ini kita selalu anggota masyarakat. Jadi kita bukan individu terpisah. Kalau masyarakat, katakan saja hubungan antara orang dalam masyarakat, juga misalnya hubungan budaya itu bagus, kita akan merasa mantap. Negara itu termasuk dimensi pengorganisasian masyarakat. Masyarakat tidak bisa dibiarkan. Katakan saja secara amat sederhana, saya ambil contoh paling sederhana tentu lalu lintas.
Ya harus ada yang menentukan kalau dua mobil ketemu supaya tidak bertabrak, harus minggir ke kiri atau ke kanan. Itu negara perlu menentukan hal seperti itu. Negara juga perlu menegaskan bahwa kejahatan tertentu tidak akan dibiarkan. Jadi itu hukum pidana. Jadi negara melakukan itu dengan memberikan suatu kerangka hukum. Nah, di situ justru dalam modernitas penting hukum itu harus selalu dengan menjamin hak asasi manusia. Kalau hak asasi manusia dijamin, maka undang-undang segala macam tidak akan memperkosa seseorang. Mungkin tidak semua setuju itu semua, tetapi dengan di negara modern itu hukum tidak ditentukan karena negara mampu, tapi harus juga sesuai dengan etika, dan itu etika itu namanya hak asasi manusia. Lalu pertanyaan kedua mengenai hubungan antara teori Marx dan komunisme. Itu juga suatu pertanyaan yang baik. Masalah teori Marx mengalami suatu krisis. Ya, saya menulis itu dalam buku saya, Marx dari sosialisme purba sampai kesulitan revisionis. Marx berpendapat bahwa kapitalisme memuat kontradiksi-kontradiksi yang akan membuatnya runtuh akhirnya. Terutama ia mengatakan karena kapitalisme itu berdasarkan persaingan, kaum kapitalis itu harus terus memeras buruh-buruh supaya produksi menjadi murah dan mereka bisa bersaing. Akhirnya masyarakat luas yang terdiri atas buruh bekerja pada beberapa kapitalis begitu miskin sehingga tidak lagi bisa membeli barang-barang yang diproduksikan. Itu krisis kapitalisme, lalu akan ada revolusi. Dan mereka yang bekerja di dalam perusahaan akan mengambil alih perusahaan. Nah, Marx meninggal tahun 1883. 17 tahun kemudian, di tahun 1900, sudah kelihatan sekali bahwa ramalan Marx tidak benar. Kapitalisme tidak kelihatan akan segera runtuh. Bukan hanya itu, tidak. Buruh dalam perusahaan kapitalistik itu keadaan malah membaik. Dan tidak memburu. Lama-lama upah naik dan sebagainya. Pertengahan abad ke-20, buruh udah bisa beli mobil. Ya tuh, buruh bisa membeli mobil. Nah, waktu krisis itu, tahun 1900, ada 3 pihak. Yang satu itu menjadi sosialisme demokratis. Sering juga partai sosial demokrat. Itu mereka mengatakan kita menjalankan perbaikan sosial secara demokratis. Jadi kita bentuk partai itu akan mengusahakan perbaikan. Itu model yang di Eropa, Skandinavia, misalnya Norwegia, Swedia, Denmark, Finlandia, kadang-kadang Jerman itu dikuasai oleh partai sosial demokrat, itu partai demokratis, partai bagus. Lalu yang kedua, tahun 1900 itu adalah Marxisme ortodoks. Mengatakan, enggak Marx, betul Marx, nggak bisa keliru.
Yang ketiga adalah Lenin. Lenin waktu itu pelari di Jerman dan di Swiss. Pelari dari Rusia. Tapi Lenin menyadari sesuatu yang Marx belum lihat. Bahwa buruh sendiri tidak akan revolusioner. Mereka udah puas kalau dapat upah lebih banyak. Maka kalau mau revolusi perlu ada partai revolusioner. Jadi Lenin menambah partai revolusioner terhadap Marx. Partai itu yang harus memompa semangat revolusi ke dalam kelas buruh. Sangat kelihatan bahwa itu di seluruh negara yang kapitalis malah tidak berhasil. Tapi Lenin berhasil di Rusia. Rusia yang belum kapitalis. Yang dalam Perang Dunia Pertama mulai kalah. Di situ Partai Lenin merebut kekuasaan. Lalu, dan itu menjadi inti Leninisme, Lenin mengatakan butuh lama sampai sosialisme terwujud. Sampai saat itu partai harus mendirikan kediktatoran proletariat, berarti kediktatoran partai atas negara dan proletariat. Dan lalu Lenin mendirikan suatu sistem kekuasaan yang berdasarkan pemaksaan, intimidasi, teror, banyak sekali pembunuhan, itu yang namanya komunisme. Dan itu baru ambruk jauh kemudian pada akhir abad ke-20. Jadi Lenin adalah Marxisme plus ideologi mengenai partai yang harus memegang kediktatoran. Dan di negara-negara komunis, kita tahu sekarang bahwa antara tahun 1917 sampai akhir tahun 70-an, katakan saja sampai keruntuhan Uni Soviet tahun 91, menurut Black Book of Communism yang diterbitkan di Prancis 30 tahun yang lalu, ada sekitar antara 80 sampai 100 juta orang mati tidak wajar, tidak memperhitungkan yang mati dalam perang-perang itu. Jadi korban di komunisme luar biasa. Itu menjawab Leninisme, komunisme ada kaitan dengan Marx, tetapi lebih menambah ya Leninisme itu. Terima kasih. Baik Romo, sebelum kita melanjutkan sesi tanya jawab pada malam hari ini, izin bertanya Romo, kita di jadwal sampai 20.30, apakah Romo bersedia memperpanjang waktu karena ini banyak yang bertanya? Ya, Romo, bisa saja, coba saja. Oke, baik Romo, terima kasih. Baik, berikutnya kami beri waktu kepada Pak Gunantara. Silakan Pak, untuk bertanya langsung kepada Romo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Romo. Saya ingin bertanya. Ya, menurut saya terdapat perbedaan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, dalam contoh kasusnya misalnya agama melarang LGBT, tetapi ilmu pengetahuan dalam hal ini psikologi tidak melarang lagi adanya LGBT. Itu bukanlah suatu penyimpangan. Sudah ada bukunya itu, bahwa LGBT bukanlah suatu penyimpangan. Dan kemudian agama juga melarang adanya masturbasi, bahkan dianggap sebagai dosa berat. Tetapi ilmu kedokteran mengatakan bahwa masturbasi adalah suatu sarana untuk menghilangkan ketegangan dan juga mampu mencegah penyakit kanker prostat. Dan ya, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita sebagai manusia yang berlandaskan pada filsafat
menyikapi hal ini? Manakah yang benar, manakah yang tidak benar? Bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang baik ini. Pertama, ini sebetulnya bukan agama berhadapan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan hanya memberi fakta. Apa yang terjadi kalau masturbasi. Dari ilmu pengetahuan kita mengetahui satu hal yang memang penting sekali yang menyangkut LGBT, yaitu bahwa orientasi seksual seseorang tidak dia pilih, juga tidak dididik padanya, juga tidak bisa diubah, tidak bisa disembuhkan, tetapi ada sesuatu yang alami. Kita tahu sekarang bahwa kurang lebih 10% manusia orientasi seksual bukan heteroseks, yaitu laki-laki tertarik perempuan, perempuan tertarik laki-laki. Tetapi atau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, macam-macam. Hampir 10%. Itu suatu fakta. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana menyikapi fakta itu? Itu Anda bicara agama, itu agama saya Katolik saja belum satu pendapat. Banyak sekali termasuk saya berpendapat bahwa tidak ada alasan mengapa orang homoseks tidak boleh mengungkapkan cinta kasihnya juga secara seksual sama dengan orang heteroseks. Jadi itu masalah pengertian mengenai etika. Agama itu sebetulnya juga hanya mencerminkan apa yang dulu menjadi pandangan umum. Misalnya dalam Perjanjian Lama, di buku Leviticus, jadi itu memuat Taurat, hubungan homoseks dihukum dengan hukuman mati dan sebagainya. Jadi untuk mengambil sikap perlu ada diskursus mengenai etika. Mengapa harus dilarang? Apakah larangan tidak berdasarkan pengandaian yang tidak benar? Saya misalnya, saya memberi contoh ya. Saya kan hanya saya. Dalam gereja Katolik itu banyak yang mengatakan tidak mungkin membatasi hubungan seks semata-mata pada suami istri dalam perkawinan. Saya tidak mau masuk terlalu lama, tetapi tidak ada alasan etis mengapa orang homoseks tidak boleh hubungan seks kalau mereka saling mencintai. Di lain pihak, di Eropa, di banyak negara, termasuk di Jerman, sekarang sudah diresmikan kemungkinan kawin homoseks dan disamakan kedudukan dengan perkawinan tradisional. Saya berpendapat bahwa itu salah. Tidak betul. Tidak benar bahwa perkawinan heteroseks atau homoseks disamakan, boleh disamakan dengan heteroseks. Mengapa? Hubungan suami istri, hubungan laki-laki dan perempuan, itu kan yang menjamin keturunan. Tidak hanya pada manusia, juga keturunan pada binatang. Malah seksualitas dalam rangka evolusi berkembang untuk menjamin keturunan. Suatu jenis binatang, organisme yang tidak ada keturunan punah tuh. Karena itu manusia sejak semula, sejak puluhan ribu tahun, mungkin lebih lama,
selalu memberi kedudukan dan perlindungan khusus terhadap hubungan suami istri. Karena dari hubungan itu terjadi keturunan. Orang homoseks nggak bisa dapat anak. Mau apa lagi yang nggak bisa. Jadi masyarakat berkepentingan pada heteroseks. Tidak hanya itu. Keluarga juga penting supaya manusia yang lahir sebagai bayi selama hampir 20 tahun lama-lama menjadi orang dewasa yang bisa mengambil alih tugas, tanggung jawab, fungsi manusia dalam masyarakat. Nah, dia perlu ruang sosial yang terlindungi, yaitu keluarga namanya. Ayah, ibu, mungkin ada kakak, mungkin ada adik. Di situ dia menjadi besar. Saya sendiri tidak akan menolak hubungan seksual homoseks. Saya juga misalnya saya merasa yang paling baik itu seperti diusulkan oleh Paus Fransiskus 2 tahun yang lalu. Paus Fransiskus tidak mendukung perkawinan homoseks, tetapi ia mengatakan alangkah baik kalau dalam negara disediakan suatu bentuk hukum di mana orang homoseks bisa hidup bersama tanpa terus dipersekusi. Dalam bahasa Inggris itu hubungan itu bisa disebut registered partnership. Jadi mereka lalu bisa hidup bersama tanpa diganggu orang, tapi tidak disamakan dengan keluarga. Karena masyarakat berkepentingan pada keluarga demi keturunan, kepentingan itu tidak ada pada hubungan homoseks. Nah, kembali kepada agama, tentu agama harus pikir sendiri di dalam gereja-gereja. Saya tidak bicara tentang agama-agama lain, saya sudah cukup susah dalam agama saya sendiri. Ya, dalam gereja-gereja itu masih banyak diperdebatkan. Tetapi saya berpendapat bahwa pandangan tradisional begitu saja apapun yang homoseks itu dosa berat, tidak bisa dipertahankan lagi. Itu tidak betul. Tapi ini masih unsur konflik. Pandangan saya itu pandangan seorang Katolik, tapi bukan pandangan resmi gereja Katolik. Ini saja mungkin. Baik, terima kasih Romo. Semoga menjawab Pak Gunantara. Berikutnya kami beri waktu kepada Mas Nurudin. Silakan Mas untuk bertanya. Halo Mbak, ya bisa terdengar ya? Bisa terdengar. Selamat malam Romo. Berjumpa kembali. Iya. Ya Romo, saya ada 3 pertanyaan Romo, singkat-singkat saja. Tadi kan Romo membahas banyak tentang filsafat Jerman sebagai tradisi filsafat kritis Romo. Saya ingin tahu Romo, kalau pandangan Romo tentang filsafat Prancis gimana Romo? Khususnya tentang postmodern dan poststrukturalis. Apakah itu bisa disebut sebagai filsafat kritis juga? Itu yang pertama. Yang kedua, di Indonesia kan di fakultas-fakultas filsafat Romo kan juga diajarkan filsafat Pancasila. Apakah filsafat Pancasila dalam bentuknya yang sekarang itu juga sudah memiliki dimensi filsafat kritis tadi Romo? Itu yang kedua. Dan yang ketiga gini Romo, jadi ada banyak orang yang sekarang mengatakan bahwa era filsafat sudah berakhir, diganti dengan era sains, karena katanya filsafat itu obskurantis, membingungkan, nggak ngasih jalan keluar, dan sekarang sudah saatnya diganti dengan sains. Jadi kalau menurut Romo tanggapannya gimana? Terima kasih Romo. Baik, pertama filsafat Prancis. Tentu filsafat Prancis itu filsafat yang bermutu, tetapi terutama post-strukturalisme dan saya kok orang tua sudah lupa, bukan itu yang saya cari, yang post lain itu. Itu pokoknya filsafat
harus kritis. Ya. Filsafat tetap, karena eksistensialisme itu sesuatu yang bagus sekali. Saya tidak melihat ada masalah prinsip Foucault misalnya yang tidak pernah saya pelajari betul, tapi dia yang menunjukkan betapa pengaruh struktur-struktur kekuasaan pada pemikiran manusia. Jadi itu semua harus dipikirkan, dan di situ saya sebetulnya langsung ke pertanyaan ketiga dulu. Tentu filsafat tidak pernah akan diganti oleh sains, karena filsafat juga tidak bersaing dengan sains. Filsafat tidak memeriksa bagaimana alam raya dan sebagainya. Yang jelas teori relativitas, apalagi fisika mikro, itu tanpa filsafat malah sulit dimengerti. Ambil Niels Bohr dan sebagainya. Ini orang yang juga filosofis, tetapi tidak mengizinkan filsafat mencampuri observasi-observasi. Jadi bahwa sesuatu pada saat yang sama bisa ada di dua tempat, misalnya, yaitu secara filosofis agak menarik, tetapi berdasarkan data yang didapati dari filsafat. Jangan mau mengganti data. Saya ambil contoh. Saya selalu tentang sains mengenai otak. Apa namanya? Otak. Neuroscience. Ya, neuroscience. Ambil contoh yang sangat sederhana. Ya. Neuroscience mungkin sudah bisa, dan kalau belum bisa akan bisa menunjukkan bahwa kalau kita melihat sesuatu yang merah, listrik dalam otak kita itu berbeda dari yang melihat yang biru. Ya. Yang dia tidak bisa memperlihatkan mengapa pada saat listrik itu yang saya melihat itu merah dan yang satu itu biru. Ini ada kaitan kesadaran itu. Neuroscience memperlihatkan dasar-dasar dari kesadaran kita memang semuanya ada di otak, tetap tidak menjelaskan. Karena itu Nagel, filosof Nagel, ya, dia mengatakan kesadaran saja sama sekali belum kita mengerti bagaimana itu betul-betul jadi. Tentu akan menarik. Saya berpendapat, tapi belum tentu semua berpendapat bahwa artificial intelligence tidak pernah akan mencapai kesadaran. Jadi lalu tidak akan ada, kita tidak bisa omong dengan, kamu gimana itu? Atau dia bilang itu, dia pinter tetapi tanpa kesadaran. Sekarang mengenai filsafat Pancasila, tentu filsafat Pancasila jangan difahami seperti misalnya filsafat moral, etika, filsafat politik, metafisika. Filsafat Pancasila maksudnya berpikir secara filosofis tentang Pancasila. Dan itu sangat wajar. Jadi 5 sila Pancasila, juga apakah Pancasila itu ideologi atau tidak, semua hal seperti itu adalah pertanyaan filosofis yang wajar kalau diajukan. Tetapi filsafat Pancasila bukan merupakan satu bentuk filsafat paralel dengan filsafat alam, ontologi, metafisika, etika, filsafat politik, itu tidak. Itu filsafat tentang Pancasila. Tentu kita bisa juga berfilsafat misalnya tentang fisika mikro. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Romo. Semoga menjawab, Mas Nurudin. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya. Ya, terima kasih Romo. Iya Mas. Baik, berikutnya pertanyaan dari Bung Wadio Pasaribu. Silakan, Bung Wadio. Maaf sebelumnya, ini nanti saya mau bacakan ada 2 pertanyaan dari chat box. Nanti ini berhubung waktu, pertanyaan terakhir untuk yang raise hand itu di Mas Anjar Wibowo. Oke, silakan Pak Wadio. Selamat malam Romo, apa kabar? Malam. Saya Wadio Romo. Ya, Pak Wadio. Ya, senang mendengar Romo bisa sehat kembali. Romo, saya ingin bertanya 3 hal.
Yang pertama adalah konfirmasi karena tadi ada menyinggung masalah Hegel. Apakah benar bahwa Hegel itu tidak pernah mengatakan bahwa maksud dari dialektikanya itu adalah tesis, antitesis, sintesis. Tetapi itu adalah ungkapan dari seorang filsuf lain yang bernama Heinrich Muhritz Calibeus. Ya, seorang filsuf Saya Jerman. jawab langsung saja nanti saya belum pernah mendengar nama-nama itu. Tetapi Hegel, tesis dan antitesis itu memang bukan istilahnya Hegel, tetapi filsafatnya adalah demikian. Okay. Kalau kita membaca dari dalam kenyataan bisa ditemukan mereka yang mengatakan yang tidak adalah tri itu. Tesis, antitesis, sintesis. Pada Hegel prosesnya jalan terus. Antitesis kemudian tidak menjadi sintesis, tetapi dianti oleh antitesis. Dianti lagi. Jadi itu kemajuan terus-menerus. Tapi dialektis itu jelas dan menurut saya tesis dan antitesis bisa dipakai ya. Ya, itu pertanyaan pertama. Berarti, oke, kita lanjutkan yang kedua. Ini berhubungan dengan pembangunan yang berkesinambungan. Romo, karena tadi juga menyinggung mengenai Pancasila. Saya merasa bahwa segala hal yang berkesinambungan itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan karena setiap kepemimpinan sering sekali ingin memulai dari nol. Nah, saya membaca Romo dalam pidato Bung Karno tentang penemuan kembali revolusi kita pada 17 Agustus 1959 itu. Nah, belakangan saya mendengar ada suatu badan penelitian di salah satu partai yang berusaha meringkas atau membuat semacam analisis terhadap Manipol Usdek itu dan meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang paling relevan untuk diterapkan yang disebut sebagai PNSP ya, Pembangunan Nasional Semesta Berencana itu. Karena begitu konkret, begitu teratur dari abstrak, konsep sampai kepada praktikanya. Nah, apakah Romo pernah mendengar itu dan mungkin ada komentarnya? Nah, yang ketiga, yang terakhir, mengenai pendidikan. Nah, kalau kita di Circles ini tentu kita sudah terlatih banyak teori, gitu, mendengar banyak teori. Tetapi kan teori bukan hanya untuk dipahami seperti Romo pesan, tetapi juga mesti bisa sebagai alat analisa. Nah, menurut Romo mengenai pendidikan kita, yang seperti sekarang ini, yang kabarnya adalah pendidikan masih pada level 3.0. Ada seorang yang mengatakan itu yang hanya dalam tataran mengingat, mengetahui, dan menerapkan. Belum pada tahap menganalisis, mengevaluasi, dan juga berkreasi. Nah, apakah itu benar menurut Romo? Dan jika itu benar, kira-kira manusia seperti apa yang akan dihasilkan oleh sistem pendidikan yang seperti itu di tengah situasi zeitgeist semangat zaman yang seperti ini? Terima kasih, Romo. Baik Pak Wagyu, saya mulai yang pertama udah kita bicarakan, saya mulai dengan yang ketiga. Saya tidak berani menjawab pertanyaan karena saya tidak terlibat dalam pendidikan, tapi saya mau menambah, saya punya masih kekhawatiran bahwa pendidikan kita sebetulnya masih memakai model yang saya sebut model botol, model mengisi botol kosong. Jadi peserta pendidikan itu diisi dengan pengetahuan dari guru. Padahal yang Anda katakan dia dirangsang untuk memikirkan, mengerti, mengkritik, mempertanyakan, mencari yang baru, kreativitas. Saya khawatir bahwa itu masih kurang. Ini Pak Wartiman mungkin juga tahu. Jadi model mengisi, membaca, lalu mengulangi yang dibaca, itu buruk. Sejak kecil anak harus. Jadi saya ingat pernah seorang ibu
menceritakan kepada saya dia dulu expatriate di Amerika. Pulang ke Indonesia, anaknya 10 tahun, lalu masuk SD, masih di Jakarta. Hari pertama dia pulang nangis, dia menangis. Dia mengatakan, aku tanya sesuatu sama guru, dia marah-marah. Baru datang udah tanya-tanya. Lah, itu gawat, itu yang gawat ya. Jadi saya mempunyai kekhawatiran untuk masa modern itu perlu bahkan Pak Wartiman mungkin saya kira akan melihatnya dulu Merchant Link. Itu sekarang juga sudah mungkin out of date karena yang harus dipelajari di universitas bukan yang kemudian bisa dipakai karena dengan perkembangan artificial intelligence itu kereta api ini udah berangkat itu. Kita keluar, wah kereta api udah berangkat. Kita harus belajar sesudah studi menjadi pinter menangkap situasi tantangan yang baru. Lalu pertanyaan yang kedua mengenai manipulistik, saya tentu tidak mau terlalu masuk di situ. Saya juga punya pendapat pribadi. Saya berpendapat bahwa manipulistik itu adalah permulaan dari penghancuran diri Bung Karno sendiri. Saya mau sedikit menjelaskan. Karena de facto Bung Karno mengakhiri demokrasi. Di MPR tidak lagi ada partai, DPR semua diangkat. Masyumi dilarang. Dengan satu situasi di mana yang kuat hanya ada dua pihak di Indonesia. Yang satu itu militer, yang satu itu PKI. Dan Bung Karno masih mengira Nasakom. Nasakom masalahnya itu komunisme tidak pernah di dunia mau membagi kekuasaan. Jadi bukan seperti Soekarno harapkan orang yang kiri bersama dengan orang lebih beragama dengan nasionalis itu oke. Komunis bukan sekedar orang kiri. Mereka dididik untuk merebut kekuasaan. Akhirnya tahun 65 Bung Karno sendirian berhadapan antara militer Soeharto dan PKI yang hancur, dan Soekarno habis masih butuh 1,5 tahun, akhirnya habis. Jadi saya kira saya sendiri berpandang agak kritis terhadap manipulistik. Tetapi saya tidak yakin bahwa ini tidak bisa ada pandangan yang mungkin berbeda. Mungkin ini saja ya. Iya, terima kasih Romo. Sehat selalu. Ya, terima kasih sudah menjawab. Sudah. Iya. Baik, terima kasih Romo. Baik, terima kasih Pak Wadyo. Berikutnya, sebelumnya kami mohon maaf kepada Pak Aam Saiful Alam. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kami tidak bisa memberikan kesempatan untuk bertanya pada pertemuan kali ini. Mohon maaf ya Pak. Berikutnya pertanyaan terakhir dari para sahabat yang raise hand dari Mas Anja Triwibowo. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Anjar dari Semarang. Mengingat tadi dalam paparan sempat menyinggung tentang kaitannya dengan Pancasila. Saya ada pertanyaan selama ini yang menggelitik hati saya. Jadi, mengingat betapa luar biasanya rumusan Pancasila, saya melihat apakah bisa dibilang Pancasila itu bersifat utopis gitu, mengingat dalam prakteknya itu seolah semu gitu loh, dalam arti kata itu untuk bisa sempurna dalam sila yang ada dalam Pancasila itu kok masih agak susah untuk digapai gitu dalam masyarakat kita. Lah, terus di satu sisi itu juga
seolah-olah kok kalau misalnya saya lihat tuh dari era 20 tahun yang lalu ke atas itu masih hafal ya minimal Pancasila. Di era semakin modern ini hafal aja enggak gitu. Padahal yang saya lihat dan saya rasakan dalam masyarakat kita, saya nggak bisa menganggap itu semua ya, tapi mungkin anggapan sebagian lah ya. Itu kok sifatnya cuman hafal aja tapi belum bisa terimplementasi dalam pribadinya. Apakah karena sistem pendidikan kita itu yang hanya mengajarkan Mati, saya tidak dengar. Oh iya, Romo, mungkin Bagaimana? Mas Anjar bisa di-unmute? Tiba-tiba nggak kedengaran suaranya. Kalau enggak ya saya jawab saja meskipun belum selesai barangkali. Ya. Oh ya, ini suaranya. Oh iya, silakan Mas Anjar. Tadi apakah sudah kedengaran pertanyaan saya? Sekarang kedengaran. Oh, tadi belum di-unmute ya? Waduh, mohon Enggak, maaf. saya kira ada apa namanya internet mungkin. Oh, gitu. Ya, mohon maaf sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan saya Anjar dari Semarang. Terkait dengan paparan Bapak tadi mengenai yang menyinggung berkaitan dengan Pancasila, ada Saya yang tangkap itu hanya kalimat terakhir yang tidak saya dengar. oh gitu ya. Sebelumnya saya tangkap semua. Gini, kan mengingat di era modern ini malah bahkan banyak yang tidak hafal dari Pancasila. Sedangkan yang di era yang 20 tahun mungkin ke atas itu hafal Pancasila, tapi dalam prakteknya itu belum bisa terimplementasi dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Lah, yang jadi pertanyaan saya itu apa penyebabnya gitu? Apakah salah satunya karena mungkin sistem pendidikan kita tuh yang hanya sekedar menghafal gitu, atau ada faktor lain mungkin barangkali mohon bisa dibantu untuk pencerahannya Bapak. Sebelumnya mohon maaf. Baik. Terima kasih. Pak Anjar, saya tidak begitu pesimistik mengenai Pancasila. Jadi saya sendiri berusaha mengerti Pancasila sebagai begini. Itu Pancasila saya mengerti 5 sila yang disebut pada akhir pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu. Nah, 5 sila itu merupakan nilai-nilai, cita-cita, dan tolok ukur etika perpolitikan Indonesia. Yang saya maksud, nilai-nilai itu yang sebetulnya kita hargai. Menurut saya ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, keadilan sosial itu betul, ini tidak kosong. Itu cita-cita, itu nilai-nilai. Orang pasti mendukung itu. Cita-cita dalam arti apa? Cita-cita dalam arti ya belum tercapai. Masih jauh dari tercapai. Sesuatu yang harus dicapai. Harus kita capai bersama. Misalnya keadilan sosial masih jauh. Itu nilai besar bagi kita tapi masih juga cita-cita. Nah, tolok ukur perpolitikan Indonesia berarti perpolitikan Indonesia baik legislatif jadi DPR dan sebagainya maupun eksekutif pemerintah presiden yang mereka lakukan diukur dari Pancasila. Apakah itu bisa? Tentu Pancasila itu justru terbuka, ini bukan ideologi. Apa misalnya keadilan sosial, yaitu harus kita bikin konkret dalam diskursus demokratis. Justru itu diskursus demokratis. Baik di DPR dengan pemerintah maupun dalam civil society, dalam masyarakat. Jadi saya sebetulnya berpendapat Pancasila kalau dibandingkan dengan macam itu di negara lain,
bagus sekali. Saya terus terang saja saya anggap Pancasila bagus ya. Ya bagus. Tentu kalau hanya diomongkan Pancasila ya itu lalu tidak cukup. Tapi 5 poin itu nyata. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Romo. Semoga menjawab Mas Anjar. Romo, ini sebelum kita menutup acara, Romo, di chat box ada 2 pertanyaan. Apakah Romo bersedia bila kita bacakan? Oke, dibacakan. Baik. Yang pertama dari Pak Irfan Romo. Izin bertanya, apakah filsafat mampu kritis pada metode ilmiah sains, bukan kritik soal etika sains yang sudah niscaya? Sekali lagi. Oh iya, baik Romo. Baik, apakah filsafat mampu kritis pada metode ilmiah sains, bukan kritik soal etika sains yang sudah niscaya? Nah, ini dapat saya jawab dengan agak cepat. Tentu filsafat itu tidak terikat pada sains, karena filsafat itu bukan sains. Sains itu observasi. Melihat filsafat tidak observasi. Filsafat bisa mengkritik sains. Dan kekuatannya filsafat adalah bahwa dari filsafat ada macam-macam. Itulah kehebatannya. Justru karena itu filsafat tidak menjadi post-truth, apalagi untruth. Kalau ada pemikiran filosofis, misalnya Hegel itu luar biasa, Marx mengakuminya, tetapi dia mengkritik Hegel. Jadi yang keliru pada Hegel atau yang tertutup dibongkar Marx. Marx itu sendiri dikritik oleh banyak orang. Kekuatannya filsafat itu. Jadi filsafat sebagai ilmu kritis, karena itu tidak perlu takut. Itu jawaban saya. Yang kedua. Baik Romo, terima kasih untuk yang pertama. Yang kedua, ini terakhir Romo, Pak Widar, izin bertanya Romo, negatif, positif, truth, untruth, penindas, tertindas, apakah senantiasa selalu ada atau abadi? Apakah pendulum kedua polar tersebut seperti atom selalu berkelindan antara kutub-kutub plus minus? Apakah truth untruth itu representasi wujud esensi dinamika kehidupan? Bagaimana dengan media massa yang menjadi panggung liar? Semua orang bisa berkomentar, hoax fake, mengumbar aurat kepalsuan. Mohon pencerahan Romo, terima kasih. Ya, sebetulnya ini yang sudah saya katakan tadi, filsafat saling menanggapi. Dan dengan demikian, truth, kebenaran filsafat itu memang pertama-tama pembongkaran ketidakkebenaran termasuk dalam filsafat. Hanya hebatnya, dalam filsafat yang dibongkar itu tetap bermutu. Aristoteles mengkritik filsafat idea Platon, gurunya. Dan kritik itu kita mengerti semua, tetapi filsafat idea Plato tetap masih pantesan dipelajari. Jadi misalnya beda dengan ilmu alam, atau matahari mengitari bumi, atau bumi mengitari matahari, tidak bisa dua-duanya itu. Sekarang kita yakin bahwa bumi mengitari matahari dan bukan matahari mengitari kita. Filsafat tidak keluar dengan kebenaran seperti itu, tetapi memajukan pengertian kita dalam semua dimensi, dan di situ unsur kritik filosofis terhadap filsafat sendiri memainkan satu peranan yang sangat penting. Itu hebatnya filsafat. Filsafat itu kritis terhadap dirinya sendiri. Dan itu membenarkan bahwa tidak seperti ini, kali ini truth, kali ini untruth. Biasanya bukan Hegel itu bukan untruth. Itu saja mungkin. Baik Romo, terima kasih. Terus sudah tiba di penghujung acara.